nggak semua rumah itu punya sertifikasi untuk green di kawasan BSD City. Nah, ini satu-satunya ya, salah satunya untuk klaster yang punya sertifikasi green di sini. Jadi udah pasti di sini kawasannya rindang, kawasannya hijau, sampai ke pengelolaan limbahnya itu juga sangat dijaga. Dan klaster ini dikembangkan oleh Sinarmas Land. Ini adalah klaster atau kawasan Terravia yang lokasinya ini deket banget ke Isfara Mall BSD dan deket juga ke Gading Serpong karena berada di perbatasan antara BSD dan Gading Serpong. Yang pastinya selain itu kawasan ini juga deket banget, di depannya itu adalah area green belt yang panjang banget, besar di sebelah sungainya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau gunakan fasilitas itu untuk jadi jogging track itu bisa banget. Nah, hari ini aku mau nge-review klaster Terravia Belova Lux yang pastinya ini sudah fase yang keduanya. Yang fase-fase sebelumnya itu sudah banyak yang jadi rumah-rumahnya, kita bisa lihat, dan sudah banyak yang sold out. Tipenya itu ada 3 teman-teman, 8x14, 8x16, sama 8x18 ya. Jadi luas tanahnya di 144 meter persegi. Untuk rumah contoh cuma ada satu yang 8x18 saja yang kita lihat sekarang. Ini konsepnya masih sama juga dengan kelas Terravia sebelumnya, yaitu nature ya dan minimalis. Jadi banyak sentuhan dari aksen kayunya, tapi itu bukan kayu beneran sebenarnya. Tapi kesan minimalisnya juga masih dapat, jadi cocok banget untuk kalangan Gen Z dan juga milenial. Nah, untuk carport kanopinya yang seperti kita lihat di show unit ini nanti kita dapat seperti yang ada di sini. Kemudian untuk carportnya ini bisa muat untuk 2 mobil, kita bisa lihat di sini karena lebarnya 8 dan sudah dilapisin juga dengan homogeneous style warna abu-abu, jadi tidak slip sama sekali. Akses masuknya itu cuma ada satu semuanya di sini. Cuma ada 2 pintu ya di sini yang langsung ke living room, sama nanti juga ke area servisnya di sebelah kiri. Itu nanti ke dapur kotor dan juga ke tempat untuk area servisnya. Nah, sekarang kita cek dulu ke dalam rumahnya. Nah, ini untuk dalam rumahnya teman-teman. Di sini langsung ada area living room yang cukup luas banget ya, 5 anggota keluarga bisa muat. Kemudian di sini ada area powder roomnya di sini, sink dan kloset duduk aja American standar. Kemudian di sini ada area gudang di bawah tangga, tapi nanti kita dapat di pintu yang standar aja. Nah, ini untuk akses tangganya nih teman-teman ya, untuk ke atasnya lewat sini. Kemudian di sini ada area inner courtyardnya, ini area void, ini nanti sampai lantai 2 nih teman-teman. Dan di belakang aku langsung ini area dining roomnya yang pastinya ngeplong dari depan sampai ke belakang nih teman-teman. Dining roomnya juga bisa buat untuk 5, 6 anggota keluarga juga bisa. Dan ini dapur bersihnya nih teman-teman. Kalau dapur bersih kita dapatnya kosongan aja pastinya. Dan yang kemudian di sebelah sini adalah untuk multifunction room di lantai satunya. Sudah dapat espresso flooringnya. Nah, kalau di rumah contoh ini dapatnya ada kaca, tapi nanti kita dapatnya pintu standar aja. Dan sudah dapat satu ensuite bathroom di sebelah sini nih teman-teman, sama juga American standard. Jadi ini untuk ruangan ini bisa dijadikan juga untuk kamar tidur di lantai 1 nih teman-teman, dan punya akses langsung ke taman belakangnya. Karena ini panjang 18 meter, jadi kita bisa punya akses langsung ke belakang rumahnya nih. Nah, kita coba cek untuk area belakangnya. Yang pasti ini pada saat kita ke belakang, ini bukaan pintunya besar-besar dan kedap suara. Nah, ini untuk taman belakang ini teman-teman. Jadi kalau di rumah contoh ini dijadikan untuk private pool. Jadi ini nanti kita pastinya kosongan aja, ini tanah kosong aja ya. Nanti teman-teman mau memanfaatkan jadi private pool, taman basah, taman kering, ini bebas banget, terserah teman-teman mau dijadikan apa aja. Yang penting ini nanti kita dapatnya tembok seperti ini juga. Jadi nanti nggak berbatasan dengan tetangga langsung, jadi tembok pembatas rumah dulu nih teman-teman. Nah, kita coba cek untuk area service roomnya dulu. Nah, ini untuk area servisnya nih teman-teman. Ke area servisnya ini nanti kita dapat pintu geser seperti ini. Di belakang aku langsung ada satu kamar tidur pembantu ya. Ukurannya juga masih manusiawi banget, masih luas. Dan ini adalah area dapur kotornya. Nanti kita dapat dapur kotornya, tidak dapat kitchen set seperti ini. Jadi cuma ada untuk area sinknya aja, dan sink yang standar seperti yang ada di rumah contoh. Jendelanya ini kita sudah dapat teman-teman, apalagi kalau yang ukuran 8x18 ini tetap sudah dapat juga. Jadi walaupun posisi tidak hook, ini nanti tetap ada sirkulasi udaranya. Nah, lanjut ya, di sebelah sini ada kamar mandi pembantunya.
menggunakan kloset jongkok, dan ini adalah tempat untuk servisnya ya, buat ngejemur, buat nyuci itu di sini. Udah disediain juga colokan buat mesin cucinya juga. Dan ini partisi, jadi nggak kelihatan dari depan teman-teman, walaupun ini posisi di depan rumah, tidak kelihatan kalau misalkan kita lagi ngejemur pakaian, apalagi jemur pakaian dalam ya kan. Jadi harus privacy tetap terjaga. Nah, ini yang sebelah kanan, ini pintu ke area carport lagi nih. Jadi ke teman-teman kalau misalkan lagi keluar kota, pemilik rumahnya keluar negeri, itu pembantu nggak perlu lewat pintu utama, bisa lewat pintu samping ini ya. Jadi nanti akses yang ke area servis bisa dikunci, jadi tetap privasi pemilik rumah tetap terjaga. Nah, kita cek ke lantai 2-nya dulu sekarang. Nah, pada saat kita dari lantai 1 mau ke lantai 2, di tengah-tengahnya ini ada area borders. Bordersnya di sini itu gede-gede semua, jadi tempat kita buat mijak atau istirahat itu juga pastinya enak banget buat orang tua. Nah, di antara lantai 1 ke lantai 2 ini ada balkon yang menghadap ke depan rumah nih teman-teman. Jadi rumah ini memang konsepnya banyak balkon, jadi kita selain banyak pencahayaan juga bisa sambil nongkrong merasakan sirkulasi udaranya. Nah, kita cek ke lantai 2-nya sekarang. Nah, begitu kita naik ke lantai 2-nya, ini masih ada area yang ngeplong banget di ruangan tengahnya nih teman-teman. Apalagi yang tadi kita lihat di bawah, itu ada area void dan bisa dijadikan inner courtyard juga. Dan ini nanti tembus sampai ke lantai 2 nih teman-teman. Kita udah dapat untuk voidnya dan juga jendela voidnya ini kita udah dapat seperti ini juga. Tapi ini ada ide sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau jadikan ini tempat lift, itu juga bisa banget di sebelah sini teman-teman. Nah, ini masih luas banget nih di tengahnya nih teman-teman. Jadi pas di lantai 2 ini kan ada 3 kamar tidur. Jadi kalau misalkan nanti ini dijadikan untuk ruang berkumpul keluarga, ini masih enak banget pastinya. Dan finishing lantainya di sini itu menggunakan homogeneous style warna krem kekuningan ya. Jadi ini kesannya masih sangat nature banget sesuai dengan klasternya. Nah, pertama kita lihat ke kamar tidur anak pertama ada di sebelah sini. Ini adalah kamar tidur anak pertama di lantai 2 nih teman-teman. Ukurannya udah pasti ini muat untuk king size bed 180x200. Di sebelahnya taruh lemari dan juga meja belajar, ini masih sangat muat. Dan ini kita sudah dapat SPC flooringnya juga teman-teman. Plus untuk di kasar ini konsepnya rumahnya itu semua kamar punya balkoni masing-masing. Termasuk di sini juga ini sudah ada area balkoninya menghadap ke depan rumah teman-teman. Jadi karena semua kamar punya area balkoni, pasti kalau misalkan mau ngerokok, mau ngopi, ya mau supaya sirkulasi udara dan kita mau sambil nongkrong di situ itu juga bisa banget. Nah, kamar ini punya ensuite bathroom di sebelah sini. Jadi ini adalah pintu hiding ya, tapi nanti kita dapatnya yang standar aja. Ini kamar mandi juga ukurannya juga masih oke, semua sanitarinya menggunakan American Standard, sudah lengkap, sink, kloset duduk dan juga showernya. Dan si kamar mandi ini sebenarnya itu connecting dengan ruangan sebelahnya nih teman-teman. Nah, kita coba cek ke ruangan ke sebelah. Karena kalau di ruangan sebelah ini dijadikan sebagai multifunction room kalau di rumah contoh, tapi ini bisa dijadikan kamar tidur juga. Nah, kalau misalkan dijadikan kamar tidur, ini sama juga bisa muat untuk king size bed juga masih oke, cuma memang agak makan tempat untuk di daerah sininya. Jadi kalau misalkan mau dipasin ya seperti yang ada di sini ya 90x200 ya untuk kasurnya. Nah, untuk pintu kamar mandinya di sebelah sini teman-teman. Ya, ini hiding door juga. Nanti tembus ke kamar mandi yang sama tadi kita lihat di kamar tidur sebelahnya. Jadi ini connecting. Jadi sharingnya tuh tidak di luar ya teman-teman. Nah, ini supaya ide tidak memakan tempat untuk di sebuah rumah. Jadi makanya space-nya itu masih ngoplong-ngoplong banget di rumah ini. Nah, ini kalau balkonnya di sebelah sini nih teman-teman. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, tadi aku bilang semua kamar itu dapat balkon ya. Jadi ini juga udah dapat balkon dan juga ukurannya juga masih luas banget nih teman-teman. Kemudian kita cek ke ada satu junior master bedroom atau mau dijadikan master bedroom sebenarnya bisa aja ini di lantai 2. Nah, posisi di sebelah sini. Nah, di sebelah sini master bedroomnya juga masih oke banget ya. Mau jadi junior master bedroom juga masih
Oke. Ya untuk anak yang udah cukup besar, ini di sini kasur 2x2, super king size bed juga masih muat dan jarak ke TV-nya juga masih jauh. Balkonnya ada di sebelah sini teman-teman dengan bukaan pintu yang besar-besar menghadap ke depan rumah. Nah, cuma kita lihat di ruangan ini di belakang kasur ini ada partisi ya teman-teman. Partisi ini untuk memisahkan area wardrobe dan juga ini jadi dressing table. Jadi masih ada kesan ngeplongnya aja. Karena ini nanti ini interior teman-teman. Jadi kita dapatnya ini kosongan aja. Plus kamar mandinya ensuite juga di sebelah sini. Ya ukurannya juga pasti lebih besar daripada yang kamar mandi anak yang tadi. Dan sanitary-nya juga sudah masih sama menggunakan American Standard juga, tapi untuk finishingnya ini homogeneous style-nya warna abu-abu nih teman-teman. Nah kita coba cek ke lantai 3-nya. Nah di lantai 3-nya ini masih ada satu ruangan lagi teman-teman, tapi sebelum ke ruangan kamar tidurnya, di sini juga masih ada space yang cukup luas, bisa dijadikan untuk ruang kerja, ruang belajar, ini juga bisa banget. Nah, untuk area balkonnya, ini di belakang sudah disediakan juga nih yang menghadap ke belakang. Balkonnya cukup luas juga. Jadi kalau misalkan mau ngerokok atau misalkan buat ini tempat laundry lagi, tempat nyuci lagi, ini juga masih bisa sebenarnya. Nah, masuk ke ruangan yang terakhir di lantai 3. Ini ukurannya juga pasti lebih luas banget nih teman-teman untuk si master bedroomnya ya. Jadi kalau yang lantai 2 itu jadi junior master bedroom, yang ini jadi master bedroom. Di sebelah kiri ini langsung ada area wardrobe nih teman-teman, tapi di sini kita dikasih contoh untuk ada partisi supaya memisahkan antara area wardrobe dan juga si kamar tidurnya. Nah, kamar mandi ada di sebelah sini nih teman-teman ya. Jadi di ruangan di rumah ini kamar mandinya hidden there semua, jadi nggak kelihatan. Yang penting ini semua juga masih sama, sanitary-nya American Standard semua dengan finishing lantai homogeneous style warna abu-abu. Next kita ke sini untuk ke area kamar tidurnya, ada di sebelah sini. Yang pasti juga ukurannya di sini super king size bed juga masih muat. Cuman untuk jaraknya di sini tidak terlalu jauh seperti yang di lantai 2. Jadi di sini mungkin kalau mau taruh untuk kursi santai di tengahnya ini juga masih oke, tapi nggak bisa terlalu luas karena ini buat jalan, akses jalannya ya. Nah kemudian sudah ada balkon juga nih teman-teman di sebelah sini dengan 4 pintu kaca yang lebar-lebar, dan pastinya dari sinar maslan ini pakai kusen pintunya ini juga yang tebal-tebal dari aluminium, jadi nggak berisik dari luar alias kedap suara gitu teman-teman. Balkonnya juga udah lebar banget nih, hampir selebar badan bangunannya. Kemudian sudah dapat railingnya dari kaca juga nih teman-teman. Nah sekarang saatnya kita mereview harganya dan tipe-tipenya ada apa aja, sama beserta promo-promonya yang akan ada apa aja. Nah sekarang aku berada di jalur jogging tracknya, yang pasti ini adalah fasilitas yang khusus untuk penghuni di kawasan Terravia ini. Nah untuk harga sebenarnya kita belum reveal harganya karena belum launching. Akan launching itu di akhir April tahun 2026 ini. Harga yang aku reveal ini adalah harga hardcat setelah diskon. Nah untuk ukuran 8x14 harganya di 3,9 eman. Ukuran di 8x16 itu di 4,4 eman, dan ukuran 8x18 itu di 4,8 eman. Yang pasti seperti biasa sinar maslan itu untuk setiap cara bayar itu ada diskonnya sendiri, dan untuk cara bayar KPR itu ada subsidi DP 10%, jadi bisa teman-teman menggunakan fasilitas DP 0% pastinya. Jadi bagi teman-teman nggak usah tunggu lama lagi, langsung aja hubungi aku, nomornya ada di kolom deskripsi supaya nanti bisa kita atur jadwal untuk private viewing dan langsung bisa amankan promo di awal masa launching. Untuk teman-teman yang juga memasarkan propertinya di sekitaran BSD, Gading Serpong, bisa titip jual juga sama aku. Nomor aku ada di kolom deskripsi juga. Untuk teman-teman yang belum follow Instagram dan juga TikTok aku, segera follow karena masih banyak informasi lainnya yang tidak aku masukin ke YouTube, masukinnya ke situ. Untuk YouTube ini jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah!